Ya, saya lanjutkan. Ini model hubungan antar variabel, ada beberapa hubungan. Ini ada hubungan sederhana, berurutan, model ganda dengan variabel dua independen, tiga variabel independen, dua variabel dependen, dua variabel independen, dua dependen, sama paradigma jalur. Yang pertama ini hubungan sederhana. Ini contohnya ini, kualitas alat X, Y-nya adalah kualitas barang yang dihasilkan. Ini bisa dia bentuk regresi atau dua arah korelasi. Jadi X mempengaruhi Y, hubungan X dan Y itu ada hubungan untuk korelasi. Kalau X mempengaruhi Y, itu adalah pengaruh. Jadi dia disebut regresi. Bedakan. Kalau regresi hubungannya satu arah, kalau korelasi dia hubungannya dua arah. Kemudian ini ada jumlah rumusan masalah deskriptif dan asosiatif. Ini sudah ada di materi pertama dulu, deskriptif dan asosiatif. Atau nanti kita bahas lebih dalam lagi. Untuk selanjutnya, yang pertama ini rumusan masalah deskriptif. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara deskriptif, asosiatif, sama komparatif. Deskriptif itu ya mendeskripsikan dari hasilnya. Misalkan ini sebenarnya sudah di PPT pertama. Ya, kalau deskriptif ya mendeskripsikan. Jadi berapa umur petani, berapa lama pengalaman berusaha tani. Nah, itu adalah deskriptif jawabannya ya deskriptif, langsung mendeskripsikan tanpa ada hipotesisnya. Jadi misalkan umur 30 tahun, kemudian apalagi pengalaman 20 tahun. Nah, itu. Nah, bisa dibuat rumusan deskriptif itu misal persentase. Orang petani yang umurnya 30 tahun sebanyak 30% misalkan. Yang umurnya di bawah 20, 10%. Yang umurnya di atas 50 tahun misalkan 70%. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah deskriptif. Jadi kita menghitung meannya, menghitung modus, median, rata-rata itu adalah deskriptif. Misalkan nih contohnya, bagaimana X? Bagaimana kualitas alat? Bagaimana kualitas barang yang dihasilkan? Nah, hipotesisnya adalah ini. Kualitas alat yang digunakan lembaga mencapai 70% baik. Kualitas barang yang dihasilkan lembaga mencapai 99 dari harapan. Nah, ini adalah hipotesis deskriptif. Kalau hipotesis asosiatif, dia terkait seperti ini. Ada uji hipotesisnya. Ini contohnya nih, bagaimana hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk hipotesis asosiatif. Jadi dari model hubungan seperti ini, ada pertanyaan, bisa bentuk pertanyaannya seperti ini. Bagaimana X-nya? Bagaimana Y-nya? Bagaimana hubungan antara X dan Y? Nah, itu. Kalau pertanyaannya X berapa, Y berapa, itu adalah rumusan deskriptif. Kalau rumusannya apakah ada pengaruh X terhadap Y, apakah ada hubungan X dan Y, itu adalah asosiatif. Seperti itu ya. Kalau ada satu lagi yang namanya komparatif. Komparatif itu perbandingan. Apakah ada perbedaan antara X dan Y? Ketika hipotesisnya H1 diterima, maka ada perbedaan antara X dan Y. Kalau nolnya ditolak, berarti tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara X dan Y. Itu komparatif. Jadi ada deskriptif, ada asosiatif, ada komparatif.
Nah, kalau dari hubungan sederhana ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada rumusan deskriptif X-nya, Y-nya, kemudian asosiatifnya. Ini kita buat komparatif pun bisa. Oh, maaf, ini kalau contohnya seperti ini nggak bisa. Kecuali kalau ini apa ya, perbedaan pendapatan. Ini pendapatan petani lahan kering, ini pendapatan petani lahan basah misalkan. Apakah ada perbedaan antara pendapatan petani yang berusaha di lahan basah dengan petani yang di lahan kering? Ini adalah bisa kita pakai rumusan masalah komparatif. Tapi kalau sudah tentu X A adalah kualitas alat, Y-nya adalah kualitas barang, maka ini hubungan asosiatif. Di masalah asosiatif. Ini deskriptif, seperti itu. Kemudian teknik analisis datanya. Kalau deskriptif, nanti ada di slide terakhir. Nanti bisa diamati, dan nanti setelah saya sampaikan ini, ada tugas. Kemudian, untuk hipotesis deskriptif, itu untuk interval dan rasio dia pakai di tes one sample. Jika nominal menggunakan tes binominal. Ini yang akan kita pelajari. X pangkat 2 one sample, X kuadrat one sample, jika ordinal menggunakan run test. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Bagaimana menghitung ini, bagaimana menghitung ini. Kita fokusnya pada statistika non-parametrik, artinya yang data nominal dan data ordinal. Kalau yang ini di statistik parametrik dulu. Kemudian untuk dua hipotesis, untuk menghitung hipotesis asosiatif ini, kita bisa menggunakan range experiment. Jadi kalau data interval rasio dia pakai korelasi produk moment atau korelasi persen. Jika data nominal menggunakan contingency koefisiensi, kemudian data ordinal menggunakan korelasi range experiment atau kendal tau, ini bisa. Nah, selanjutnya ini ada model hubungan berurutan. Tadi model hubungan sederhana ya, sederhana ini saja. X dan Y saja. Kalau yang berurutan, ini X bisa berhubungan, kita mengetahui hubungan X dengan X1 dengan X2, hubungan X2 dengan X3, atau hubungan X3 dengan Y. Ini berurutan. Atau X mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X3, X3 mempengaruhi, atau hubungan antara X1 dan X2, hubungan X2 dan X3, hubungan X3 dengan Y. Kemudian ada model ganda dengan dua variabel independen. Ya, ada seperti ini. Jadi X1, X2, bagaimana kita bisa pengen mengetahui bagaimana hubungan X1 dengan Y, bagaimana hubungan X2 dengan Y, bagaimana hubungan X1 dengan X2, bagaimana hubungan keduanya ini X1 dan X2 terhadap Y. Ini model ganda dengan dua variabel, dua variabel independen, satu variabel dependen. Kemudian model ganda dengan tiga variabel independen. Di X1, X2, X3 sama. Bagaimana kita ingin melihat hubungan X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan X2, X2 dengan X3, atau X1, X2, X3 terhadap Y. Itu. Kalau yang bisa, kalau persatuan dia menggunakan korelasi parsial, kalau yang bersama dia menggunakan korelasi berganda, korelasi ganda, seperti itu. Nanti beberapa model ini coba dianalisis seperti ini. Ini tugasnya, coba diamati seperti ini. Cari jumlah rumusan masalahnya apa saja. Ada rumusan masalah deskriptif, asosiatif, ataukah ada apa? Coba pertanyaannya seperti ini. Dibuat saja. X itu apa? Misalkan saya contohkan ini. Yang ini.
X untuk masalah deskriptifnya, X itu adalah apa. Nah, bagaimana X? Bagaimana X1, bagaimana X2, bagaimana Y. Nah, bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana demografi, bagaimana keberhasilan usaha. Nah, nanti jawaban ada hipotesisnya, dibuat hipotesis deskriptif. X1 digunakan lembaga mencapai berapa, misalkan lingkungan keluarga ini apa, misalkan sangat baik, baik, sedang, tidak baik, sangat tidak baik, misalkan seperti itu. Dibuat dikarang aja hasilnya, cuma nanti yang penting teman-teman paham bagaimana cara merumuskan seperti ini. Jadi X1-nya bagaimana, X2-nya demografinya bagaimana, keberhasilan usahanya bagaimana, mencapai berapa persen. Gitu. Seperti itu contohnya. Sebentar, ada iklan. Saya lanjutkan. Maaf, ada iklan sebentar. Kemudian sampai mana tadi? Ini ya, pokoknya ini dibuat tugas sama seperti di atas ini. Pertama, rumuskan masalahnya dulu. Pertanyaannya seperti ini. Ada pertanyaan terkait deskriptif, ada masalah asosiatif, kemudian ini adalah hipotesis jawaban sementara seperti ini. Dia nanti bisa pakai teknik analisis datanya apa dari pertanyaan ini. Nah, seperti itu. Dilanjutkan yang ini juga tugasnya. Nanti dicek di assignment. Saya tampilkan tugasnya. Kemudian diisi langsung. Bisa berbentuk seperti yang lalu, bisa file ataukah bisa langsung isian ketik di ilmu.umm.ac.id. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya model ganda dengan dua variabel dependen. Yang tadi banyak independen, satu dependen. Kalau yang ini satu independen, banyak dependen. Jadi misalkan ini tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu mampu mempengaruhi disiplin kerja. Kemudian mempengaruhi gaya kepemimpinan saat bekerja. Nah, ini juga bisa melihat pengaruh hubungan antara disiplin kerja dengan gaya kepemimpinan. Jadi ada banyak hipotesis di dalamnya. Ini mempengaruhi ini atau hubungan ini dengan ini mempengaruhi ini atau hubungan ini dengan ini. Ini juga hubungan antara Y1 dengan Y2. Ini namanya dua dependen. Kemudian ada model ganda dengan dua variabel independen dan dua variabel dependen. Jadi X1 mempengaruhi Y1, X1 mempengaruhi Y2, X2 mempengaruhi Y1, dan X2 mempengaruhi Y2. Atau X1 hubungannya dengan X2, Y1 hubungannya dengan Y2. Nah, ini ya beberapa contoh model dalam hubungan antara variabel. Memang ruwet. Ya, nanti ini yang akan kita bahas, yang akan kita hitung lebih lanjut di dalam statistik non-parametrik. Jadi nanti ada perhitungan deskriptif, ada perhitungan inferensial, nanti kaitannya dengan asosiatif sama komparatif. Nah, itu yang akan kita hitung selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Yang sebelum masuk ke sana itu teman-teman harus paham ini semua. Ini dasar-dasarnya. Ada beberapa model, ada beberapa variabel yang itu posisinya berbeda-beda, maknanya dia berbeda. Seperti itu yang di awal tadi. Ini contohnya yang dua variabel independen dan dua variabel dependen. X1 ini keberhasilan kereta api. Apakah kebersihan. Apakah semakin bersih akan mempengaruhi pada jumlah tiket yang terjual? Apakah juga akan mempengaruhi kepada kepuasan penumpang? Yang kedua, misalkan apakah pelayanan kereta api itu mempengaruhi jumlah tiket yang terjual?
apakah juga mempengaruhi pada kepuasan penumpang kereta api. Itu. Nah, ini bisa juga kepuasan apakah juga berhubungan dengan jumlah tiket yang terjual. Nah, ini juga apakah semakin bersih maka akan semakin pelayanan semakin baik, atau apakah karena pelayanan baik maka kebersihan kereta semakin terjaga. Nah, ini adalah beberapa hubungan antar variabel. Ini namanya variabel. Di dalam semua ini adalah namanya model. Ini namanya model. Ini kalau dituliskan dalam bentuk chart seperti ini. Kalau dituliskan nanti bisa bermacam-macam. Kalau dituliskan dalam bentuk model, bisa misalkan yang ini nih, atau yang awal tadi. Ini kalau yang ini misalnya Y dipengaruhi oleh X1 atau fungsi dari X1, X2 seperti ini. Nah, ini dalam penulisannya. Nah, nanti banyak terkait contohnya itu. Bisa diuraikan lebih lanjut di dalam tugas. Kemudian terakhir ini ada terkait paradigma jalur. Paradigma jalur ini semakin ruwet lagi dari yang tadi itu. Ini bisa bentuknya seperti ini. Misalkan ini saya contohkan. Ini jalur pet itu istilahnya. Paradigma jalur. Jadi dia X1 status sosial mempengaruhi motivasi berprestasi. IQ-nya juga mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi pada prestasi belajar. Jadi misalkan semakin tinggi IQ dan semakin tinggi status sosial, maka dia motivasi belajar, motivasi untuk berprestasi itu semakin tinggi motivasinya. Sehingga nanti outputnya adalah semakin berprestasi dia. Ada penghargaan, dia dapat ranking dan seterusnya. Itu contohnya. Atau contoh lain nih, merek ini minat beli, yang satunya ini tentang contohnya persepsi pembeli. Ini enggak, maaf, saya tulis lagi. Di sini dia persepsi pembelian. Yang satunya adalah minat beli. Yang ini adalah minat beli. Jadi, apakah merek itu mempengaruhi pada minat beli? Kemudian, apakah merek itu berpengaruh pada persepsi pembelian? Apakah country desainnya, apakah country manufacturnya ini berpengaruh pada persepsi pembelian dan minat beli? Semakin banyak hubungan di dalamnya paradigma jalur. Ini contoh lain nih, seperti ini. Ada nanti analisisnya itu bentuknya adalah alat analisisnya, metodenya dia itu SEM atau PLS, bisa PLS partial least square, nanti ada tenang aja di mata kuliah selanjutnya. Ini contohnya, ini ada banyak jalur di sini. Ini X1, X1, X2, X3, ini Y1, Y2. Ini adalah variabel, ini indikator-indikatornya. Ada banyak indikator. X1 punya banyak indikator, X11, X12, X13. Ini menjelaskan ini. Kemudian X1 ini mempengaruhi Y, mempengaruhi Y1, mempengaruhi Y2. X2-nya ini mempengaruhi Y1, mempengaruhi Y2. X3-nya juga mempengaruhi Y1, mempengaruhi Y2. Kemudian ini hubungan keduanya Y1 dengan Y2.
Ya, Y1 ini punya indikator-indikator banyak ini. Y2 juga punya indikator-indikator ini. Nah ini namanya paradigma jalur. Ini juga contohnya seperti ini, banyak sekali jalur-jalurnya. Nah ini biasanya ya statistika non parametrik. Nanti kalau yang di statistika parametrik itu kan ada regresi, kemudian itu data-data yang diamati adalah data rasio, juga data interval. Kalau regresi kayak bagaimana pupuk berpengaruh terhadap produksi, bagaimana tenaga kerja terhadap produksi. Nah, itu karena data mereka adalah data rasio dan interval untuk penggunaan pada regresi, baik regresi berganda maupun regresi sederhana. Kalau yang terkait paradigma jalur, dia adalah lebih fokusnya pada misalkan analisis, metode analisisnya dia SEM atau PLS. Dia itu lebih kepada data ordinal, juga data apa namanya, data ordinal, juga data satunya nominal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga SEM dan PLS juga bisa data rasio juga. Nah, tapi lebih tepatnya untuk data ordinal dan data nominal data ordinal, dia lebih pada penggunaan penggunaan PLS maupun SEM. Jadi kayak manajemennya bagaimana persepsi konsumen terhadap produk itu seperti apa, sangat menyukai, sedang, tidak menyukai, sangat tidak menyukai, kemudian kepuasannya terhadap pembeliannya apa. Jadi kita bisa menganalisis sebenarnya konsumen memandang persepsi dari produk itu seperti apa, kemudian persepsinya konsumen terhadap mereknya itu apa, gimana, cara iklannya dia bagaimana, tempatnya, lokasinya, produksinya itu bagaimana. Sehingga konsumen itu berdampak pada dia, mengkonsumsi, minat belinya bagaimana dia, seperti itu. Itu adalah contohnya, salah satu contoh dalam penelitian yang menggunakan ini, paradigma jalur ini. Kemudian ini ada pedoman memilih teknik statistik parametrik maupun non parametrik. Ini sudah sebelumnya saya sampaikan. Bagaimana kalau distribusi populasi diketahui, maka dia arahnya lebih kepada ya artinya ini ke sini parametrik. Parametrik. Kalau tidak, ini berarti non parametrik. Jadi kalau non parametrik itu mengabaikan persyaratan-persyaratan seperti ini. Dia ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada heteroskedastisitas, ada multikolinearitas, autokorelasi terabaikan semua. Jadi ada distribusi populasi normal itu nggak perlu kalau di non parametrik. Kalau di parametrik itu perlu. Kemudian sampel yang ditarik secara random itu perlu parametrik, kalau non parametrik nggak perlu. Kemudian ada varian kelompok sama, kemudian ini skala pengukuran interval dan rasio itu menggunakan parametrik, yang ordinal sama nominal dia non parametrik. Ini sudah sebelumnya. Ini beberapa ini juga sudah sekilas kemarin di pertemuan 1-2 terkait penggunaan statistik parametrik dan non parametrik untuk pengujian hipotesis. Nah ini selanjutnya yang akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Yang penting teman-teman paham dasarnya itu dulu, sehingga tahu apa yang nanti hubungan variabelnya itu dikatakan dependent apa, dikatakan intervening apa, dikatakan moderator apa, seperti itu. Nah ini adalah teknik analisisnya. Ini misalkan nominal dia, kalau deskriptif dia binominal, atau ordinal dia pakai rantes, interval rasio pakai t-test. Ini sudah di mata kuliah, ada di mata kuliah statistika parametrik. Kalau yang non parametrik ini
Bisa dia dalami bentuk hipotesis deskriptif, ya dia mendeskripsikan saja. Kalau yang di sini kan bentuk 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 ya persentase, bisa berubah mean, median, modus, kuartal, dan seterusnya. Kalau yang ini, kalau ordinal namanya rantes. Ini dia nominal binominal atau ini x kuadrat one sample. Kemudian atau G square. Ini komparatif. Ini yang 2 sampel, ini yang lebih dari 2 sampel. Ini beberapa teknik analisisnya. Bentuknya seperti ini. Ini yang akan kita pelajari satu persatu nanti. Kemudian asosiatif ini terkait hubungan. Nah, hubungan dia ya kalau yang nominal kontingensi, dia ordinal Spearman rank correlation, kendal tau, dan seterusnya. Demikian. Kalau ada yang tanyakan, bisa di forum discussion di ilmu.umm.ac.id. Saya tampilkan materi ini, kemudian tanya jawabnya lanjut di kolom discussion, ditanyakan saja apa pertanyaannya. Kalau ada teman-teman yang lain bisa menjawab, jawab saja. Kita diskusi bersama. Nanti yang aktif akan saya hitung keaktifan untuk menambah di nilainya nanti. Setelah tanya jawab sambil berjalan, nanti dilihat di menu assignment ada penugasan yang itu tadi. Tugasnya ini. Tugasnya membuat seperti ini. Dari contoh kasus seperti ini, model-model itu, ini coba dijabarkan satu-satu. Model perut ini ditulis seperti ini. Bagaimana rumusan masalah secara deskriptif asosiatif, maupun misalkan ada komparatif, tulis saja komparatifnya bagaimana. Kemudian hipotesis jawaban sementaranya seperti ini. Ini adalah menjawab dari pertanyaan ini atasnya. Tekniknya menggunakan apa? Nah ini teknik ini bisa dilihat di slide yang ini. Tergantung nanti yang mana. Nah ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.